Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang malam hari ini sudah ada di samping saya adalah Poppy Putri. Selamat malam Ibu Poppy. Hai Kak Bayu, malam. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Thank you for having me. Ya, sejauh ini kamu pernah punya pengalaman mistis nggak sih? Untuk aku sendiri sih belum pernah, tapi pernah tahu di lingkungan aku. Seperti apa ceritanya? Jadi pernah beberapa tahun lalu aku ada syuting di lokasinya di Puncak. Jadi waktu itu emang udah lokasinya udah jauh, udah agak terpencil pula. Kemudian juga waktunya udah over waktu itu udah lewat dari jam 10 malam. Jadi mungkin kebanyakan teman-teman semua kru udah pada capek. Jadi mintalah dibantuin sama si tim PU ini untuk dibikinin kopi. Dicarilah dia gitu, teriak-teriakin di mana dia nih. Karena kok dari tadi lama banget nggak ada kelihatan sosoknya gitu kan. Ada satu teman yang bilang, kayaknya tadi gua ngeliat di toilet gitu. Di toilet itu katanya orang-orang, oh iya ada dengar suara gemericik air, ada suara orang lah di dalam gitu kan. Ditungguin lama banget dan diteriakin, Riz, diem gitu, hening, tapi ada suara gemericik air. Terus nggak lama dia, iya, jawab gitu, ya. Tapi aku dengar kok suaranya agak aneh sih, lain ya. Terus nggak lama setelah itu masih pada nungguin juga, kita juga udah ngantuk, udah capek, pengen kopi gitu kan. Nggak lama dia dari arah depan bawain kopi buat kita. Tapi ada suara nyawa? Ada suara. Udah dicek, dibuka ada orang memang? Aduh, sumpah merinding gue. Beneran? Nggak ada orang? Dan nggak lama kemudian orang-orang nggak tahu ya. Kalau gue sih nggak berani, gue langsung diem. Nggak berani no comment langsung. Terus ada mungkin yang membuka dan emang nggak ada siapa-siapa. Oke, Poppy, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Ya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku kecanduan ilmu pelet untuk menyakiti lelaki. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rana. Selamat malam, Rana. Malam, Mas. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya punya pengalaman. Saya mengguna-guna suami saya. Alasannya kenapa? Dia selingkuh di luaran sana dengan mantan pacarnya. Itu yang membuat saya bikin gila, Pak. Siapa yang gila? Saya. Oke, kegilaan apa yang Anda lakukan? Ya, saya bikin dia supaya nggak selingkuh, ibaratnya kembali ke saya gitu kan. Terus saya bikin dia itu nggak bisa. Bagaimana caranya mengguna-guna mantan pacar ya? Mantan suami? Iya, ini suami saya. Dia selingkuh sama mantan Dengan mantan pacarnya? gitu. Sekarang masih menikah? Masih. Oh, jadi sekarang bagaimana melakukan hubungan suami istri dengan Rana? Ya seperti biasa. Oh, kalau sama kamu normal? Normal, cuman saya mengerjakan dia supaya dia nggak berselingkuh sama mantan pacarnya itu lagi. Jadi nggak bisa sama orang lain gitu? Nggak bisa. Caranya gimana, Rana? Ya saya ambil aja rambutnya dia. Lalu? Saya Diapain kubur pakai benang merah, terus pakai tisu, terus kasih minyak. Udah saya kubur. Itu dapat minyaknya, terus dikasih tahu cara ambil rambut dan dikubur dari mana? Ya dari guru spiritual saya lah. Oke, jadi waktu kamu tahu diselingkuhin nih sama suami,
kamu datang ke guru spiritual. Iya, Di sana ngasih tahu masalahnya. Heeh. Lalu diarahkan untuk melakukan ini. Iya, heeh. Dan berhasil benar. Berhasil. Sudah berhasil kayak gitu juga terus aku ketagihan. Maksudnya? Ya aku gunain aja ke laki-laki lain. Oh, ini efeknya apa buat laki-laki lain? Ya morotin aja duitnya. Oh, jadi mereka bisa takluk sama kamu gitu? Iya. Dan kamu manfaatkan, Iya. ambil uang ya? Iya. Kamu dapat uang dari mereka? Iya. Mereka dapat apa dari kamu? Ya nggak dapat apa-apa, kita chattingan aja gitu ya kan. Dia bilang sayang, oh ya aku juga sayang sama kamu, udah gitu-gitu doang. Terus aku bilang nggak habis kota atau apa gitu ya kan. Dia langsung oh ya oke, saya kirim duitnya gitu ya kan seru-seru gitu doang. Baik, Rana tujuannya datang ke menembus mata batin untuk apa? Ya sebenarnya sih pengen plong aja gitu ya. Salah nggak sih gitu ya kan? Aku berbuat kayak gini juga gitu kan. Tapi ya pasti bilang salah gitu kan. Ya ingin tahu aja. Apa yang bikin tiba-tiba punya pertanyaan ini salah atau enggak? Ya kadang-kadang Terancam kah? Terganggu? Atau ada kejadian tertentu? ya ada kegelisahan aja di saat aku lagi tidur atau apa gitu pasti ya kan. Karena ya nggak tenang. Kadang-kadang kita lagi tidur gini langsung apa yang aku kerjain gitu ya kan. Aku juga berbuat kesalahan apalagi ibaratnya sama laki-laki lain gitu ya kan. Dari ibaratnya dia punya istri juga yang sekarang yang aku jalanin yang aku suka gitu ya, dia punya istri. Oke. Jadi Anda pernah urusan sama seorang pelakor dan sekarang Anda menjadi salah satunya. Iya. Baik. Jadi mudah-mudahan pertanyaan semua yang ada di kepalanya Rana bisa terjawab malam hari ini. Apakah benar atau salah? Bagaimana caranya supaya plong? Ya. Dan mudah-mudahan kalaupun ini salah bisa selesai sampai di sini. Ya. Kami akan ajak Rana untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rana, dengan tanggal lahir 20 Maret 1986, sosok yang penuh dengan amarah dan emosi yang tinggi, saya mendapat bisikan dan suara hati saya mengatakan, sosok Rana memiliki dendam kepada laki-laki. Banyak juga orang yang tidak bersalah mendapatkan efek dari perbuatan Rana. Saat ini, perasaan Rana seperti tidak menentu. Adanya kepuasan untuk menyakiti laki-laki, saya melihat ada sesuatu yang mengontrol diri Rana. Dan saya melihat di mata batin saya ada sosok iblis yang menguasai tubuh Rana. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Duduk, duduk, dan duduk. Mbak Rana, Iya. lahir tanggal 20 bulan 3 1986. Iya, Apakah itu betul? betul sekali. Rana, di sini tulisan yang RANA. Iya. Baik. Apaan nih? Oke, Rana karena sakit hati diselingkuhi oleh suaminya, akhirnya dendam, guna-guna ke suami, akhirnya dia tidak bisa berfungsi sebagai laki-laki. Ya. Tapi Rana ketagihan untuk menggunakan Iya. ilmunya justru untuk mengguna-guna dan melet orang lain. Iya. Laki-laki dan kebanyakan suami orang. Iya. Makanya malam hari ini datang ke sini untuk melepas semua pengaruhnya Iya. karena terasa sudah sangat mengganggu. Betul? Betul, Bang. Terus terang banyak sekali ya pria-pria yang kecantol Mbak Rana. Iya.
dari ya sekali lagi saya mohon maaf banget sebesar-besarnya. Saya tidak menjudge orang dari fisik ataupun dari profesi ataupun apapun itu. Iya. Tapi Mbak Rana, orang suka ngomong, ih gendut mana ada yang mau. Maaf ya. Iya. Tapi sebenarnya dia bertubuh tambun, tapi daya pikatnya tuh kenceng banget. Sex appeal-nya gitu. Melihat laki-laki laki-laki melihat Rana itu kayak mau dating, Iya. kayak mau Langsung Iya. ngajak jalan, Iya. ngajak kencan. Kayak magnet gitu ya. kayak magnet gitu. Iya. Apakah Rana ini disukai oleh banyak pria karena ilmu pelet dan kegaibannya, atau memang dia dilahirkan, memang ada kan orang Ya. terlahir dengan punya Sex appeal yang kecantikan, sex appeal, Daya tarik, daya tarik pikat. kan. Hmm. Kalau saya lihat di sini, saya ngelihat adanya ilmu-ilmu ajian pelet sih. Kalau kamu berani jujur sama saya di meja kejujuran ini, saya ingin dengar mantra ilmu pelet yang kamu punya. Saya cuman baca, saya jujur nih ya, saya cuman baca mantranya itu cuman bilang kamu harus nurut sama saya. Nggak sebut namanya? Sebut namanya, apa Mas mau saya sebut namanya? Coba ke Bayu. Lakuin. Buktikan ritual ini nggak cuma isapan jempol beraka. Dan saya mau tahu di sini benar-benar real menembus mata batin. Tapi kan saya harus butuh rambutnya juga. There's no settingan, there's no Ya, you know. Mbak Rana pun saya lihat dalam penglihatan batin saya. Ini saya juga udah masuk ke dalam dimensi dia loh. Kayak dia tuh kayak menari-nari. wow. Kayak Ya, kayak menggoda gitu-gitu iya, ya. ibaratnya kayak gitu-gitu. Kalau Iya. nggak ada orang kayak Menari-nari di pikiran laki-laki gitu. ya standarisasi Secara erotis. laki-laki kan notabene kurus, slim, kecil, putih, panjang rambutnya dan mancung atau apapun itu. Namun Rana tuh punya kegaiban yang sangat luar biasa sih. Ya nggak Jadi sih? kamu ngeliat ada sosok kayak Kamu energinya sebagai ya? perempuan ya, kamu lihat Rana deh. Ada yang beda nggak sih? Nggak tahu ya, karena mungkin ilmu yang dia punya hanya bisa berlaku untuk Laki-laki. lawan jenis ya. Laki. Jadi aku lihatnya sebagai sesama Perempuan. perempuan biasa aja gitu. Karena saya mau nanya, Matanya menggoda. Boleh. matanya iya Mata, menggoda. iya, betul. Iya, matanya dari tadi kayak sini, sini. Mengajak. Mengajak matanya. Saya mau tanya, gimana cara dapat rambut laki-laki yang menjadi korban kamu? Wow, that's a Iya. good question. Mm-mm. Ya jelas dong. Kalau itu pasti, kalau yang aku suka itu pasti diajak ketemuan yang pasti mau lah ya. Ya, cara ngambil Cara rambutnya sebentar, tres, motong. Ya nggak mungkin motong lah. Jadi gimana? Alasan aja ada ubannya. Oh, Ya iyalah. No ada ubannya, padahal bukan ubannya. Coba dong ambilin sayang gitu ya kan. Yang namanya cowok diperhatiin ya kan. gitu. Iya. Cukup satu helai. Cukup satu. Kalau dua kelepek-kelepek dia nanti nggak bisa Wow. tidur dia. Baik, saya narik kesimpulan. Artinya Mbak Rana sudah masuk ke pertanyaan jebakan saya bahwa mengiyakan rambutnya untuk dipotong si laki-laki itu dengan cara apapun. Berarti dia sudah bercerita secara tidak langsung kepada kita bahwa oh ritualnya kayak gitu. Ambil rambut. Oke. Bayu mau coba? Ah, Mau? bagaimana? Saya Sayang sih rambut Bayu. Iya, rambut Bagus, saya. baru potong rambut. nggak Atau siapa gitu. ada yang mau. Karoy, Yes, ya. which is dia kemana-mana kan membawa alat-alat spiritualnya itu. Iya. Jadi kalau misalkan dia melihat katakanlah orang asing belum dia kenal sebelumnya, mantranya bisa berlaku nggak sih? Iya, that's a good point. Nanti kita akan tanyakan ya.
Aduh. Itu lihat deh, isinya apa sih? Buka ya. Itu tidak boleh dibakar. Kalau mau dibakar ya udahlah. Ya, tapi nggak saya tanya dulu. Kan kita bukan tokoh antagonis yang selalu menjudge orang terpengaruhi oleh sosok kuntilanak yang haus akan laki-laki. Jadi saya maklumin lah dengan cara bicara dan gaya bahasanya dia yang agak sedikit to the point dan nyeleneh. Iya. Ya kan? Ngablak. Nyablak gitu. Berarti dengan kata lain, Rana dimanfaatkan tubuhnya oleh kuntilanak untuk mendapatkan laki-laki. Betul. Nah, Rana, nggak cuma kamu yang punya jimat atau barang-barang sesuatu. Saya juga punya boneka saya dan dia ada isinya. Semoga bisa menetralisir atau bahkan mungkin mempengaruhi Rana. Mana? Gelapin Del. Dan saya minta dupa di sini.